Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan satu neraka khusus, yang mana neraka itu namanya neraka Saqar, di mana neraka Saqar itu dihuni dan ditempati oleh 4 golongan manusia. Allah ciptakan neraka Saqar, yang mana nanti neraka Saqar ini akan dihuni oleh 4 golongan manusia. Manusia ini nanti akan diseret kupingnya, tangannya, kakinya, rambutnya akan diseret oleh 19 malaikat Zabaniyah, yang mana malaikat Zabaniyah itu akan melemparkan mereka masuk ke dalam neraka Saqar. Dan yang namanya neraka Saqar adalah neraka yang sangat panas, yang akan membakar manusia. Apapun yang masuk ke dalam neraka Saqar tidak dibiarkan oleh neraka Saqar kecuali dihancurkan dan dihanguskan. Ma salakakum fi saqar? Qalu lam naku minal musallin wa lam naku nut'imul miskin wa kunna nakhudu ma'al khaidin wa kunna nukadzibu biyaumiddin. 4 manusia ini nanti akan dilemparkan ke dalam neraka Saqar. Ketika ditanyakan kepada mereka, "Hei manusia, kenapa kalian bisa masuk ke dalam neraka Saqar?" Qalu lam naku minal musallin. Dulu di dunia kami ini adalah orang yang tidak salat. Ketika Allah Ta'ala turunkan perintah kewajiban salat, ketika banyak kaum muslimin melaksanakan salat, kami dulu di dunia melalaikan salat. Kami jarang melaksanakan salat berjamaah. Kami bahkan menunda-nunda waktu salat. Bahkan di antara kami ada yang meninggalkan salat. Lam naku minal musallin. Kami dulu di dunia bukan golongan orang yang melaksanakan salat. Maka karena mereka meninggalkan salat, mereka mengabaikan salat, mereka meremehkan salat, maka mereka dilemparkan oleh malaikat yang jumlahnya 19. Alaiha tis'ata asyar. Neraka itu dikawal oleh 19 malaikat Zabaniyah. Mereka diseret kupingnya, tangannya, kakinya, rambutnya, dilemparkan oleh 19 malaikat Zabaniyah. Masuklah dia ke dalam neraka yang dinamakan neraka Saqar. Kemudian golongan yang kedua yang akan menghuni neraka Saqar adalah walam naku nut'imul miskin. Dulu kami di dunia pelit, tidak memberi makan pada orang miskin. Kalau datang pengemis, kita usir pengemis. Kalau datang orang yang mengemis, kita kadang-kadang macam masih nebajang, maka nengemis. Masih muda, tenaga kuat, kok jadi pengemis? Jangan ucapkan kata-kata itu, karena kita tidak tahu, jangan-jangan yang datang mengemis itu malaikat yang menyamar, menguji kita. Ketika kita mau beri orang beri, jangan lihat orang yang kita beri. Karena ketika kita sedekah, ketika kita zakat, ketika kita memberi pada orang miskin, transaksi kita bukan dengan makhluk Allah, tapi dengan siapa? Dengan Allah. Allah tidak melihat yang kita beri itu sehat. Allah enggak lihat yang kita beri itu sakit. Allah enggak lihat orang yang kita beri itu tua atau muda. Yang Allah lihat adalah ini hambaku, ini dia ringan tangannya untuk sedekah. Ini hambaku, ini dia rajin memberi pada orang lain. Maka transaksi kita adalah dengan Allah. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha. Perhatikan, orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah itu umpama orang yang menanam satu benih. Dari benih itu tumbuhlah pohon, yang pohon itu punya 7 tangkai. Dalam setiap tangkai ada 100 buah. Maka kalau ada 7 tangkai buahnya 100 jadi berapa? 700. Satu sedekah, satu amal kebaikan yang kita beri pada orang. Kita sedekah, kita ngasih makan tetangga, ngasih makan orang miskin, bantu orang yang minta-minta, kita beri, balasannya 700 kali lipat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan lihat, jangan ngomong dalam hati orang ini muda tapi kok ngemis. Orang ini masih sehat kok jadi pengemis. Jangan. Jangan.
Tugas kita adalah beri. Kalau dia minta, beri. Kalau kita punya, beri. Kalau kita nggak punya, katakan kalimat-kalimat thayyibah. Jangan sakiti hati orang lain. Maka golongan kedua yang menghuni neraka sakar adalah orang yang pelit, orang yang tidak beri kepada orang yang miskin. Dia punya tetangga miskin, dia acuhkan. Dia punya keluarga yang miskin, dia tidak sedekah. Dia punya karib kerabat miskin, dia tidak peduli. Orang yang cuek, tidak peduli terhadap orang miskin, maka dialah yang menghuni neraka, namanya neraka sakar. Kemudian yang ketiga, penghuni neraka sakar adalah wa kunna nakhudu ma'al khaidin. Dulu di dunia kami sering nongkrong, bincang-bincang bersama orang-orang yang membicarakan perkara-perkara yang batil. Nongkrongnya di tempat maksiat, yang dibicarakan adalah maksiat. Nongkrongnya di tempat-tempat di mana tempat itu sia-sia, pembicaraannya sia-sia. Dia habiskan waktunya di tempat-tempat nongkrong untuk perkara yang sia-sia. Dia bicarakan kebatilan, tidak ada manfaatnya untuk agama, tidak ada manfaatnya untuk orang lain. Apa yang dia bicarakan, justru yang dia bicarakan itu mengandung sesuatu yang merugikan orang lain. Siapa yang suka kumpul, suka nongkrong, bicaranya tidak bermanfaat, gosip misalnya, dia ceritakan aib orang, ngerumpi. Siapa yang kumpul-kumpul duduk ngerumpi, nggak ada manfaatnya, bicaranya tidak membuat orang mendapatkan manfaat, hati-hati. Orang seperti itu bisa termasuk golongan orang yang nyemplung ke dalam neraka sakor. Golongan yang keempat yang dimasukkan ke dalam neraka sakor adalah wa kunna nukadzibu biyaumiddin. Dulu di dunia kami mendustakan adanya hari pembalasan. Ketika mereka hidup di dunia, seolah-olah Allah tidak akan membalas amal perbuatannya. Di dunia dia mabuk, dia berpikir nggak ada akhirat itu. Di dunia dia melakukan perbuatan narkoba, misalnya dia jual narkoba, dia konsumsi narkoba, nggak ada akhirat itu katanya, nggak ada balasan Allah. Dia meninggalkan sholat, dianggap biasa. Tidak sholat dianggap biasa, nggak ada balasannya dari Allah. Ketika dia sebagai seorang istri, dia membangkang pada suami, mohon maaf bahasa kerennya orang sekarang, selingkuh. Dia selingkuh dari suaminya, lalu dia merasa tidak dibalas oleh Allah Ta'ala, dia dustakan hari pembalasan. Siapa yang mendustakan hari pembalasan, maka mereka termasuk golongan orang yang akan diseret malaikat Zabaniyah, nyemplung ke dalam neraka yang dinamakan dengan neraka sakor. Sekarang kita hidup di zaman digital di mana banyak kemaksiatan terjadi. Banyak maksiat yang terjadi sekarang. Maka kita berhati-hati, jangan sampai berpikir maksiat kita nggak dibalas sama Allah. Bukankah di kanan kita ada malaikat, di kiri kita ada malaikat yang selalu mencatat amal kita setiap waktu. Siapa nama malaikatnya? Namanya malaikat Raqib, dan ada namanya malaikat Kiraman Katibin. Mereka itu adalah malaikat yang mulia yang mencatat amal perbuatan manusia. Semuanya ada buku catatannya, semua dicatat. Maka orang-orang yang mendustakan hari pembalasan, dia merasa amalnya tidak akan dibalas oleh Allah, maka orang semacam itu nanti dia termasuk dalam golongan orang yang diseret masuk ke dalam neraka yang dinamakan dengan neraka wal iyadzubillah.